Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman, kali ini Mata Teknisi akan memberikan sebuah tutorial cara menggunakan multitester dengan mudah ya, dan tidak perlu pusing-pusing. Jadi mungkin multitester yang Mata Teknisi gunakan ini lebih sedikit up to date ya, lebih kekinian dan lebih canggih ya. Namun dengan harga yang lumayan murah juga kok teman-teman, nggak begitu mahal ya, masih di angka 100 ribuan lah ya. Namun sudah ada fitur-fitur yang menurut Mata Teknisi ini tidak ada di multitester yang lain ya, yang murah-murah, yang 50 ribuan, yang 35, yang 70 gitu ya, yang 100 ribu itu masih banyak yang nggak ada fitur yang seperti ini teman-teman. Nah, apa sih fitur yang penting yang membuat Mata Teknisi tertarik dengan multitester ini ya? Itu ada fiturnya yang namanya auto. Nah, fitur auto ini tentu saja memudahkan buat teman-teman yang mungkin baru belajar atau sangat pemula ya, belum tahu simbol-simbol ini. Jadi untuk pengukuran di multitester tentunya harus paham mengenai simbol-simbol ini. Kalau tidak paham simbol-simbol ini ya, dalam melakukan pengukuran bisa salah ya, bisa tidak justru tidak bisa untuk mengukur karena tidak paham simbol-simbol ini. Nah, kalau yang manual itu wajib menggunakan simbol-simbol ini. Saya Mata Teknisi kasih contoh. Jika teman-teman ingin mengukur tegangan, maka teman-teman harus memindahkan ke simbol tegangan. Nah, di simbol tegangan itu ada dua macam, yaitu ada AC dan juga ada DC. Nah, AC itu untuk mengukur arus listrik seperti arus PLN. Kemudian DC itu untuk mengukur arus listrik yang sudah diubah menjadi DC seperti arus baterai, arus yang di handphone ini menggunakan arus DC ya. Jadi teman-teman harus paham. Nah, ini simbolnya AC, harus dipindahkan ke AC. Jangan untuk mengukur tegangan listrik di HP menggunakan arus AC, itu salah ya. Kemudian menggunakan mengukur arus listrik PLN menggunakan DC. Nah, ini justru bisa merusak si multitester ini kalau teman-teman tidak paham cara menggunakan multitester ya. Kemudian kalau misalkan mengukur yang lain ya harus sesuai dengan apa yang akan diukur. Misalkan ingin mengukur sebuah komponen dioda ya, tentu harus di simbol dioda di sini. Nah, di sini ada simbol dioda, ada ada kapasitas, ada resisten ya, atau resistor. Jadi teman-teman harus paham. Lalu ini untuk dipindah, ini untuk mengukur dioda, mengukur nilai kapasitas ya, untuk mengukur nilai resistor ya. Jadi harus paham simbol-simbol ini. Kalau teman-teman tidak paham lalu menggunakan multitester manual yang biasa digunakan, itu multitester manual ini Mata Teknisi kasih contoh ya. Nah, ini adalah multitester yang manual. Manual di sini teman-teman harus secara manual. Jika apa yang akan diukur, yaitu yang akan dicari ya. Nah, ini jadi tidak bisa menggunakan mode otomatis di sini karena ini multitester manual. Sedangkan di sini teman-teman tidak perlu bingung di multitester ini. Nah, karena sudah ada mode auto. Nah, tinggal teman-teman mode auto sudah mencakup simbol semuanya ini. Simbol semua tercakup di mode auto. Ketika teman-teman mau ukur tegangan, ya ini akan secara otomatis membaca apa tegangannya ya.
jika teman-teman ingin mengukur resistor, kapasitor, dioda, maka di sini akan secara otomatis membaca apa yang teman-teman ukur ya. Jadi ini kelebihan dari multitester ini. Kita coba praktekkan ya teman-teman. Kita menggunakan mode auto, lalu kita coba ukur, kita coba mengukur kapasitor ya. Kita coba mengukur kapasitor. Nah, ini kapasitor yang sebelah ada nilai ya. Kita coba. Nah, di sebelah ada nilai ya, 400, 500 ya. Kemudian yang sebelah ground ya, ground bunyi ya. Ini mode otomatis. Kita coba cek yang lain. Ini. Nah, ini juga keluar nilai, lalu yang sebelah adalah ground. Jadi tidak perlu teman-teman mencari. Kalau teman-teman menggunakan multitester manual, teman-teman harus mencari apa yang akan teman ukur dan harus pas sesuai dengan simbol. Tidak boleh salah ya. Kalau salah bisa merusak si ininya, multitesternya. Kemudian kita akan coba mengukur tegangan. Kita coba akan mengukur tegangan teman-teman. Kita coba mengukur tegangan ya. Mana ya? Ya kita ukur dulu. Bentar, mata teknisi cari dulu ya. Cari HP dulu. Nah, ini ada sebuah HP ya. Kita coba ukur ya tegangan dengan menggunakan mode auto. Apakah bisa terbaca tegangannya? Kita coba, ini buat ngetes saja ya. Ini tegangan baterai, yang merah di plus, kemudian yang hitam di ground. Kita coba. Nah, maka akan secara otomatis terbaca nilai tegangan sebesar 2,7 ya, 2,7 volt tegangannya. Nah, itu jadi sudah otomatis membaca apa yang akan diukur. Jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, tentunya kan masih bingung nih kalau menggunakan mode pengukuran yang ini, yang manual. Kan jika teman-teman ingin mengukur tegangan ya harus dipindah ininya ke tegangan berapa ya. Misalkan DC juga ada beberapa macam ini. Nah, kemudian ini kalau misalkan melakukan listrik AC ya harus dipindahkan di sini. Nah, di sini ya AC. Kemudian ada 750 volt, 200 volt ya. Kemudian jika ingin mengukur dioda ya harus dipindahkan ke dioda sini. Nah, ini ada simbolnya dioda. Nah, itu repotnya teman-teman jika menggunakan multitester yang analog atau yang manual. Nah, sedangkan menggunakan multitester yang sudah auto ya sudah teman-teman tidak perlu pusing, tidak usah mikirin simbol-simbol ini ya, bikin pusing ya. Ini simbol apa, nggak usah pusing-pusing, tinggal di auto sudah mencakup semuanya. Ini semuanya di cover oleh yang otomatis ini. Oke teman-teman, jadi cukup mudah ya jika menggunakan peralatan yang sudah canggih ya, sudah mumpuni, maka tidak perlu mikir-mikir yang terlalu rumit. Oke teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.